Selamat pagi, kembali lagi bersama kami Fisika C 2018. Kali ini kami akan membahas tentang dualisme partikel gelombang pada mata kuliah Fisika Modern. Sebelum lanjut ke materi, berikut anggota-anggota grup 4 pada proyek dualisme partikel gelombang. Setelah itu, kita masuk ke bahasan pertama, yaitu pengantar dualisme partikel gelombang. Apa sih partikel? Apa sih gelombang? Nah, kalau partikel itu besaran-besarannya massa, posisi, dan momentum. Partikel juga terlokalisasikan dalam ruang dan memiliki sifat fisik diskrit, contohnya massa. Dan partikel juga saling bertumbukan dan kadang-kadang terlontarkan. Sedangkan gelombang, besaran-besarannya yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan amplitudo. Gelombang menyebar secara inheren dengan berbagai panjang gelombang dalam ruang dan dapat memiliki amplitudo dalam suatu jangkauan yang kontinu. Yang terakhir, gelombang bersuperposisi dan wave superpose dan saling melewati. Selanjutnya kita masuk ke sifat partikel dari gelombang, tinjauan ulang gelombang, sifat gelombang, dan radiasi benda hitam. Dalam tinjauan ulang gelombang, muatan listrik yang dia memiliki medan listrik. Jika muatan listrik dipercepat, maka akan ada medan listrik dan medan magnet. Kemudian, jika ada arus bolak-balik, maka medan listrik dan medan magnet menjalar terus-menerus melalui ruang hampa dengan laju konstan C. Pada tahun 1887, Hertz membuktikan secara eksperimen bahwa ternyata arus bolak-balik menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ada komponen medan listrik dan medan magnet tergandeng. Gelombang ini juga dapat dipantulkan, dibiaskan, dan mengalami difraksi. Gelombang elektromagnetik membentuk spektrum gelombang dengan laju tetap C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekund. Intensitas gelombang berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo, dan intensitas berfluktuasi terhadap waktu. Misal, 50 per 50 Hz sama dengan 1 sekund, maka padam nyalanya 50 kali sehingga frekuensinya besar atau tidak teramati. Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang puncak dan gelombang lewat. Pada percobaan yang di mana sebuah gelombang melewati dua celah sempit, maka akan menghasilkan sifat gelombang, yaitu difraksi dan interferensi, di mana difraksi merupakan gelombang bidang yang didifraksikan oleh tiap celah, dan interferensi yang mana merupakan superposisi gelombang. Untuk proses difraksi terlihat pada layar, dan untuk interferensi terbagi menjadi dua, yaitu interferensi destruktif dan interferensi konstruktif. Interferensi destruktif terdiri dari gelombang puncak dan gelombang lewat, sedangkan interferensi konstruktif terdiri dari gelombang puncak dan gelombang puncak. Radiasi benda hitam, yang mana benda yang mampu menyerap semua radiasi. Sedangkan radiasi thermal merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan berbagai benda tergantung pada suhunya. Sedangkan radiasi yang dipancarkan benda biasa tidak hanya bergantung pada suhu, tetapi juga bergantung pada rupa benda, sifat permukaan, bahan pembuatannya, dan memantulkan atau menyerap cahaya. Hasil eksperimen radiasi benda hitam antara intensitas versus panjang gelombang. Terdapat dua sifat radiasi thermal. Yang pertama, intensitas radian total terhadap seluruh panjang gelombang sebanding dengan suhu pangkat 4. Yang kedua, panjang gelombang yang mana masing-masing kurva mencapai nilai maksimumnya dan menurun jika suhu pancar dinaikkan. Kali ini Rayleigh mencoba menurunkan dengan menggunakan teori gelombang dan termodinamika klasik. Rumusannya hanya berlaku untuk lambda besar F kecil. Saat lambda sama dengan lambda ultraviolet, maka rapat energi radiasi menuju tak hingga, maka terjadilah bencana ultraviolet. Pada tahun 1900, Planck dapat menurunkan rumus secara empirik rapat energi benda hitam dan cocok dengan hasil eksperimen. Kemudian, Planck mengasumsikan bahwa setiap benda dapat memancarkan atau menyerap energi radiasi hanya dalam jumlah yang merupakan kelipatan bulat dari H bar epsilon, dengan H sama dengan tetapan Planck yang didapat dari hasil eksperimen. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.